Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu taqdiran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yaqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seperti ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita menuju tempat ini. Mudah-mudahan seperti ini pula Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita menuju surga. Mudah-mudahan seperti ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di tempat ini. Mudah-mudahan seperti ini pula Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, baik kenikmatan berupa kesehatan, baik kenikmatan berupa kesempatan, lebih-lebih kenikmatan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah lainnya yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat iman tersebut ini, para jemaah sekalian, kita bisa bersama-sama ringan kaki kita melangkah ke tempat ini karena nikmat iman. Kita bisa bersama-sama sholat berjamaah di tempat ini karena nikmat iman. Bukan semata-mata karena sehat kita, bukan semata-mata karena sempat kita. Walaupun kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Kata baginda Rasulullah SAW, ni'matani, ada dua kenikmatan yang terus-menerus Allah SWT berikan kepada kita, yang terus-menerus Allah limpahkan kepada kita. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Tapi mayoritas, rata-rata sebagian manusia ini melalaikan, mengabaikan dua kenikmatan yang terus Allah SWT berikan kepada kita. Apa dua kenikmatan yang sering Allah abaikan? Apa dua kenikmatan yang sering kita abaikan? As-sihhat wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Tapi kadang-kadang ma'asyiral muslimin, kesehatan dan kesempatan ini kalau tidak ditopang dengan nikmat yang satu dari Allah ini adalah hidayah, maka kesehatan dan kesempatan ini tidak bisa memberangkatkan kita untuk menuju dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang sekarang ini masih ingat dengan tidurnya. Dia bukan sakit, sehat, tapi kurang diberi nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehatnya ini tidak bisa melangkahkan kakinya untuk menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Mungkin ada saudara-saudara kita sekarang ini yang sedang santai, campuran, nonton TV dan lain sebagainya. Dia punya waktu yang sempat. Dia sempat mempunyai waktu untuk datang beribadah kepada Allah, tapi tidak digunakan waktunya untuk datang ke masjid ini. Kenapa? Karena tidak diberi nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi afdhalun ni'am, paling utamanya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah hidayah, iman. Dan iman inilah menjadi pertaruhan kita selamat kelak di hadapan Allah atau tidak. Tergantung kita bagaimana menjaga harawatul iman.
hangatnya iman selama kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak iman, untuk memperbanyak pahala di muka bumi ini. Karena apa, para jamaah sekalian? Ketika kita mengalami proses penurunan kualitas ibadah, ketika kita mengalami proses penurunan kualitas pendekatan diri kita kepada Allah, yang harus introspeksi diri adalah diri kita. Rumah kita dekat dengan masjid, tapi kenapa kaki kita kok sulit melangkahkan kaki kita ke masjid? Ini harus diintrospeksi. Di rumah kita ada Al-Quran, bahkan di handphone kita ada aplikasi Al-Quran. Kenapa kok malas membaca Al-Quran? Kenapa kok malas untuk membuka handphone, membuka aplikasi Al-Quran, membaca Al-Quran? Kenapa kok malas? Yang harus diintrospeksi diri adalah diri kita. Dosa apa yang terus-menerus saya lakukan? Dosa apa yang terus-menerus saya kerjakan sehingga kok tubuh ini malas diajak mendekatkan diri kepada Allah? Dosa apa yang terus-menerus saya kerjakan yang belum saya taubati kepada Allah sehingga tubuh ini kok malas melangkahkan kaki kita ke masjid? Kok tubuh ini malas untuk qiyamul lail? Kok lisan ini malas untuk membaca Al-Quran? Yang harus diintrospeksi dosa kita. Suatu saat baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah selesai menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat itu. Apa yang ditanyakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? "Faman yakhudh anni hadhihi al-kalimat fay'amal bihinna aw yu'allimu man ya'mal bihinna?" Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ana ya Rasulullah." Fa akhadha bi yadi fa'adda khamsan faqala. Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat, apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? "Faman yakhudh anni hadhihi al-kalimat?" Siapa di antara kalian yang ingin mengambil beberapa pesan dari saya, kata baginda Rasulullah. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil beberapa wasiat dari saya? Fay'amal bihinna aw yu'allimu man ya'mal bihinna. Yang sekiranya sanggup melaksanakan wasiat dari saya, aw yu'allimu man ya'mal bihinna, atau setidaknya mau memberitahu, mau mengajarkan kepada orang yang sanggup melaksanakan wasiat-wasiat dari saya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an berkata, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah, saya siap mengambil wasiat-wasiat dari engkau. Saya berusaha untuk mengamalkan wasiat-wasiat dari engkau. Saya berusaha untuk mengajarkan, memberitahu kepada orang yang sanggup melaksanakan wasiat-wasiat dari engkau. Fa akhadha bi yadi fa'adda khamsan faqala. Kemudian kata Abu Hurairah, kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW memegang tangan saya faqala. Selaya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ini yang pertama terkait dengan apa? Terkait dengan dosa-dosa yang belum kita taubati. Yang pertama, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, khususnya pesannya kepada Abu Hurairah secara umum untuk kita, karena dalam kaidah ulumul Quran, karena dalam kaidah ilmu balaghah, para jamaah sekalian, al-ibrah bi'umumil lafzi la khususis sabab. Semua ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah ini bi'umumil lafzi, berdasarkan keumuman lafaz, la khususis sabab. Tidak tergantung sebab ayat ini turun untuk siapa atau hadis ini dikeluarkan untuk siapa. Artinya apa? Walaupun ketika itu pesannya kepada Abu Hurairah, tapi secara umum pesan ini untuk kita amalkan umat Rasulullah Muhammad SAW sampai yaumil qiyamah. Yang pertama ada pesan baginda Rasulullah Muhammad SAW, ittaqil maharim takun abadan nas. Ini yang pertama. Ittaqil maharim takun abadan nas. Hindarilah semaksimal mungkin hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hindarilah semaksimal mungkin hal-hal yang dilarang oleh Allah. Takun abadan nas, bisa kita ini akan menjadi orang yang semangat beribadah kepada Allah. Tinggalkan maksiat, sengaja atau tidak. Tinggalkan hal-hal yang membuat kita ada hijab, ada terhalang untuk dekat kepada Allah SWT. Karena dosa, para bapak dan jemaah sekalian, yang terus-menerus kita lakukan, sadar ataupun tidak, dosa ini terus-menerus kita lakukan, sedikit banyak berpengaruh kepada tubuh kita ini untuk dekat kepada Allah. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari, menjauhkan diri dari hal-hal yang sekiranya membuat kita ini malas beribadah kepada Allah, salah satunya adalah
menghindari dosa. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Hindarilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, takun a'badan nas. Niscaya tubuh kita ini semangat untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya dengar azan, mata kita itu berat untuk melek. Padahal dengar, telinga kita dengar azan. Berat, malas. Melangkahkan kaki kita, apalagi yang rumahnya jauh. Kebetulan mertua saya ada datang, saya grogi kalau ada mertua saya. Jadi jauh-jauh datang ke sini, malas. Ini yang harus diintrospeksi diri, ini adalah dosa apa yang sudah saya lakukan? Dosa apa yang sudah membuat saya ini menjadi malas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang tahu adalah hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dosa yang belum sempat kita obati kepada Allah. Dosa apa? Wallahu a'lam. Mungkin ada dosa yang dengan sadar terus-menerus larut menikmati dosa itu. Bisa saja tubuh kita ini sulit untuk apa? Sulit untuk diajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tubuhnya sudah menikmati dosa. Kata baginda Rasulullah tadi, ittaqil maharim takun a'badan nas. Hindarilah semaksimal mungkin hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Baik apapun, hal-hal yang diharamkan melalui mata, hal-hal yang diharamkan melalui telinga, hal-hal yang diharamkan melalui lisan, mulut dan lain sebagainya, itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri. Ketika sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa, mari kita bersama-sama untuk mentaubati dosa tersebut. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita selama taubat kita ini betul-betul sungguh-sungguh untuk mengharap ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu faktor. Maka dari itu ketika kita para bapak dan ibu sekalian ini diberi kemudahan oleh Allah melangkahkan kaki kita ke sini ke masjid ini jauh-jauh untuk sholat berjemaah, sekalian belajar mencari ilmu, insya Allah Allah mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan melangkahkan kakinya menuju suatu tempat majelis taklim, yaltamisu fihi ilman, di dalam tempat itu dia akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah mudahkan dia untuk melangkahkan kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu, para jemaah sekalian, langkah kita khutwat, langkah demi langkah kita dari rumah kita menuju tempat ini untuk melakukan sholat berjemaah, subuh berjemaah, kemudian dilanjutkan dengan mencari belajar bersama-sama, mencari bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah dimudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita muflis, bangkrut, ataupun mungkin kita ini sukses kaya kemudian jatuh miskin, atau mungkin kita kekurangan harta di dunia, mungkin kita masih bisa datang ke orang tua kita, pinjam modal, Pak, Bu, saya mau pinjam modal, bangkrut saya, nanti insya Allah saya kembalikan lagi. Orang tua tidak punya, mungkin bisa datang ke saudara. Saudara tidak punya, mungkin bisa datang ke teman, kerabat dan lain sebagainya. Ini kalau kita bangkrut di dunia. Tapi kalau bangkrut di akhirat, kepada siapa kita akan datang? Kepada anak, anak lepas. Kepada orang tua lepas, sibuk dengan dosanya sendiri. Datang kepada teman, sahabat lepas. Apalagi datang kepada mantan, ya pasti lepas. Kamu kan mantan saya, sudah lepas. Iya kan? Itu kalau di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Allah gambarkan dalam surah Al-Haqqah. Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Suatu saat orang ini akan lari dari saudaranya.
Kamu di dunia memang saudaraku, kamu di dunia memang adikku, kamu di dunia memang kakakku, tapi di hadapan Allah sekarang sendiri-sendiri dosa saya banyak. Saya banyak dosa yang belum saya tobati. Saya minta sedikit pahalanya mas, saya minta sedikit pahalanya dia. Oh tidak bisa. Dulu di dunia harta saya memang saya berikan semua untuk kamu, tapi ketika di akhirat sekarang ini saya sibuk dengan dosa saya. Banyak dosa-dosa saya yang belum sempat saya tobati sampai saya meninggal dunia. Wa yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ayah akan lari dari anaknya. Anak akan lari dari ibunya. Ibu, tolong bu, saya mulai kecil diasuh oleh engkau. Saya minta sedikit pahala. Oh, tidak bisa nak. Saya ibu banyak dosa yang belum ibu taubati. Ibu masih banyak kekurangan. Ibu masih belum sempurna. Tidak bisa. Datang ke ayahnya. Ayahnya juga berkata seperti itu. Ya wa yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Datang ke istrinya. Istriku, kasihku, cintaku. Dulu di dunia kita sering bersama-sama. Saya meminta sedikit pahala dari kamu. Oh, tidak bisa nak. Tidak bisa mas. Tidak bisa bang. Saya apa juga banyak dosa yang belum saya tobati. Datang ke anaknya. Tidak bisa. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi jangan terlalu banyak mengharap bantuan anak, orang tua, sahabat, istri, dan apapun nanti di akhirat, karena memang semuanya ketika itu sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan urusan diri sendiri. Tempatnya kalau tidak surga neraka. Ini kalau orang bangkrut di akhirat celaka. Kalau bangkrut di dunia masih pinjam uang di bank, walaupun bunganya banyak, orang yang berani riba misalnya berani. Tapi orang-orang bangkrut di akhirat, siapa nih orang-orang yang bangkrut di akhirat? Orang-orang yang celaka di hadapan Allah, bangkrut di akhirat. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirham wa la mata'. Qala laysa dhaka. Innamal muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin wa qad ya'ti syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa safaka hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. فإن فنيت حسنته قبل ما يقدر عليه أعطي من خطاياه ثم طرحت إلى النار أو كما قال رسول الله Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang rugi pak. Terkadang kita ini, nanti saya terjemah. Terkadang kita ini pinter, mampu menumpuk banyak pahala. Pahala dicari begitu banyaknya sampai menggunung, sampai penuh selangit, tapi tidak mampu bisa menjaga bagaimana pahala itu bisa sampai menyelamatkan dia di hadapan Allah. Ada banyak orang yang bekerja siang malam, transfer masuk ATM, siang malam bekerja, masuk bank, tapi ATM-nya dititipkan, ditaruh sembarangan, ditulis ini ATM Mandiri, bicara dan sebagainya, ATM Mandiri punya sekian, ATM Mandiri semuanya diletakkan, dititipkan ke orang lain. Dia merasa semuanya, wah uang saya ini sudah sekian miliar. Coba saya print di bank, nol. Loh kok nol? Kenapa saya setiap hari ini menabung? Karena dia gak mampu menjaga uangnya. Nanti pahala kita di-printnya di hadapan Allah. Mana ada bank print pahala? Gak ada pak. Di-printnya di hadapan Allah. Kalau di-print di hadapan Allah ternyata kosong. Loh, ya Allah, mana pahala puasa saya? Mana pahala zakat saya? Mana pahala sholat saya? Kosong. Jadi terkadang kita ini pintar mencari pahala yang banyak, tapi tidak pintar menjaga pahala itu supaya tetap menjadi milik kita. Nah ini orang yang rugi, orang yang bangkrut. Kata baginda Rasulullah, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kamu siapa itu yang dinamakan orang muflis? Wahai sahabat,
Tahukah kamu siapa yang dinamakan orang bangkrut kelak di hadapan Allah? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham wa la mata'. Ya Rasulullah, yang dinamakan orang rugi itu adalah orang yang la dirham wa la mata', orang yang tidak punya kekayaan dan orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya kendaraan, orang yang tidak punya rumah, orang yang tidak punya harta benda. Itu yang dinamakan orang bangkrut. Qala laisa dzaka, kata Rasulullah, tidak seperti itu, bukan seperti itu. Yang dinamakan bangkrut dari umatku, innamal muflisa min ummati man yati yaumal qiyamati bi sholatin. Yang dinamakan orang bangkrut kelak di hadapan Allah dari umat adalah man yati yaumal qiyamati bi sholatin, orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat. Membawa pahala salat wajibnya dibawa, pahala salat tahajudnya dibawa, pahala salat tasbihnya dibawa, pahala salat witirnya dibawa, pahala salat rawatibnya, salat apapun sunnah dan wajib dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wasyamin, dan dia juga membawa pahala puasa, puasa Ramadan dibawa, puasa Daud dibawa, puasa Senin Kemisnya dibawa, puasa Arafahnya dibawa, puasa Asyuranya dibawa, semua puasa sunnahnya dibawa menghadap Allah. Wazakatin, dan dia membawa pahala zakat, sedekah wajib zakat, membawa pahala sedekah sunnah, membawa pahala infak, membawa pahala wakaf, semua pahala kebaikannya dia bawa menghadap Allah untuk ditimbang, untuk diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini di akhir hadis ini Rasulullah menekankan, wa qad yati syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa safaka hadza fayuta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Tapi dia juga membawa pernah ghibah orang ini, lain ghibai orang entek sampai seakar-akarnya. Ini bersabar orang yang ini Bapak. Wah, panjenengan dapat harta karun di akhirat, harta karun dari amal baiknya orang lain. Sabar, emang. Kadang-kadang kita kan tidak kuat kalau diribai orang, dilabrak, dibalas dengan rugi sebenarnya. Kalau kita dirasanya orang, diribai orang, bilang dalam hati, alhamdulillah ada harta karun saya nanti. Alhamdulillah saya dapat harta karun. Iya Pak. Karena ketika di akhirat kita ini gak ada yang bisa membantu kita, anak tidak bisa, orang lain tidak bisa. Hanya siapa? Hanya amal ibadah kita yang bisa membantu kita. Tentu selain daripada beberapa syafaat-syafaat yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jadi rasanya orang ini kahada, wadharabahada, dan pernah memukul orang ini, menganiaya orang ini, dan memakan harta zalim orang ini. Jadi memakan harta zalim orang ini, orang lain juga harus hati-hati. Ya, karena kelak di akhirat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati eman ibadah kita. Nanti mau di-print di hadapan Allah. Ya Allah, mana pengajian saya selama hidup di dunia ya Allah? Mana puasa saya ya Allah? Mana ta'lim saya ya Allah? Mana wakaf saya? Mana qiraatul Quran saya? Mana ibadah-ibadah saya kok tidak ada? Karena sudah diberikan. Ya. Daraba hadza wa sabaka hadza wa akala mana hadza fayuqta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kemudian kebaikan orang tadi yang menghadap Allah dengan banyak amal ibadahnya, kebaikannya diambil, fayuqta hasanati min hasanat. Kemudian diberikan kebaikan orang tersebut, diberikan kepada orang lain. Fa in faniyat hasanatu qabla ma yuqta alaih. Ketika kebaikan orang ini habis sudah, ditumpah dikasih ke si A. Oh ini juga nuntut, dikasih ke si B. Oh ini nuntut, dikasih ke si C. Ratusan orang yang pernah dirasani, yang pernah dianiaya, yang pernah dizalimi, antri mau nuntut semuanya, habis pahalanya Pak. Kalau sudah habis pahalanya, fa'in hasanatu qabla ma yuqta alaih. Kemudian ketika sudah habis kebaikannya, ya min khatayahu, kekurangan, keburukan, dosa orang-orang yang antri tadi itu diambil, diberikan kepada orang tadi. Summa tulihat sinar.
kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kebaikan yang sudah diberikan ke orang lain, keburukan, kejelekan orang lain diberikan kepada dirinya. Itulah yang dinamakan orang muflis. Itulah yang dinamakan orang bangkrut. Kalau bangkrut di dunia, kita masih bisa curhat kepada teman kita. Tapi kalau sudah di akhirat seperti itu, summa kurihat ilan nar, kemudian dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah para bapak, para ibu, para jemaah sekalian, kita harus betul-betul hati-hati. Hati-hati sekali melakukan kezaliman kepada orang lain. Hati-hati sekali melakukan perbuatan yang sekiranya mengundang murka orang lain, marah orang lain. Jangan sampai kita enak dengan ghibah kita. Jangan sampai kita ini hanyut enak dengan hal-hal yang mengurangi apa? Mengurangi pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, pendengaran kita, wal basar, mata dan penglihatan kita, wal fuad, hati dan pikiran kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kelak di hadapan Allah tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain baginda Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kepada para sahabat. Kenapa kok yang dianjurkan para sahabat? Terus karena memang hitopnya ketika itu yang dihadapi oleh Rasulullah adalah para sahabat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Istahyu minallahi haqqal haya. Kata Rasulullah SAW, wahai para sahabat, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian semua kepada Allah. Malulah kalian semua kepada Allah haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Qalu inna lanastahyi minallahi haqqal haya walhamdulillah. Ya Rasulullah, kami ini sudah malu kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kami kerjakan, apa yang Engkau perintahkan kami lakukan. Kami ini sudah sebenar-benarnya malu. Kami ini sudah malu kepada Allah dan Engkau ya Rasulullah. Apa jawaban baginda Rasulullah Muhammad SAW? Laisa dzaka, tidak seperti itu. Innamal aman istahya minallahi haqqal haya. Orang yang betul-betul memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, man istahya minallahi haqqal haya. Orang yang betul-betul memiliki malu kepada Allah Subhanahu wa taala, falyahfadhur ra'sa wa ma wa'a. Jaga kepala kita dan apa yang ada di dalam kepala kita. Ini kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah dalam ilmu balaghahnya, dalam ilmu tafsirnya, ijaz. Ijaz itu singkat, padat, berisi, to the point. Lawannya adalah itnab. Itnab itu bertele-tele. Kalau kita datang ke rumah orang mau pinjam uang, jangan pakai kalimat ijaz. Jangan pakai kalimat assalamualaikum, salam, masuk sekalian itu ada apa? Saya mau pinjam uang. Jangan. Itu langsung to the point. Kita harus pakai bahasa itnab. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Masya Allah, segernya sekarang kok kelihatan lebih gemuk. Iya ini masih muter sudah ngobrol 1 jam. Intinya saya mau pinjam uang. Nah itu namanya itnab. Kalimatnya muter-muter. Tapi dalam hal ini baginda Rasulullah SAW menyampaikan dengan ijaz, singkat, simple. Falyahfadhur ra'sa wa ma wa'a. Jaga kepalamu dan apa yang melekat di dalam kepalamu. Tentu mata kita nempel di kepala kita, telinga kita nempel di kepala kita, lisan kita nempel di kepala kita, pikiran kita nempel di kepala kita. Hati-hati. Pikiran kita juga harus dijaga dari hal-hal yang sekiranya membuat jariah dosa. Ini amal jariah ini bukan hanya kebaikan saja para bapak, para ibu. Dosa ini bisa jariah. Makanya hati posting di media sosial, posting satu perbuatan dosa, orang lain melihat dosa itu orang lain dapat, kita dapat. Orang lain diposting lagi, orang lain dapat, dia dapat, kita dapat terus. Begitu juga jariah kebaikan. Kata baginda Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila bil ma'ruf duna an yanqusa minhu syai'. Barang siapa yang meletakkan
meletakkan dasar pelopor kebaikan, menjadi pelopor kebaikan ini jariannya sampai hari kiamat, Pak. Orang yang membangun masjid ini, orang yang berpikir pertama kali untuk mendirikan masjid ini, orang yang mendanai masjid ini sehingga masjid ini semua bisa berhasil seperti ini dan bisa digunakan taklim seperti ini, walaupun beliau sudah wafat, walaupun beliau sudah meninggal, jariahnya terus, Pak. Jariahnya masih terus. Kenapa? Kebaikannya digunakan oleh orang lain, kebaikannya dinikmati oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan jariah terus ila yaumil qiyamah. Begitu juga kebaikan jariah. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fala fa'alaiha wizruha wa wizru man 'amila ba'daha. Tidak ada dosa itu syai'. Barang siapa yang meletakkan dasar-dasar keburukan, kejelekan, kemudian kejelekan itu dilakukan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan kejelekan pula sama seperti orang yang melakukan kejelekan itu. Ini hati-hati. Makanya posting hal-hal yang sering membuat kita dosa sudah stop, tidak usah diposting. Kenapa? Walaupun kita sudah wafat, kalau itu terus membuat orang lain dosa, aliran dosa ini tetap berjalan. Naudzubillah billah, naudzubillah billah. Itu harus kehati-hatian kita. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ustaz Om ini S1-nya teman saya, kakak kelas saya. Iya. Wisudanya baru, tahunnya barusan. Ustaz Om ini ada tanya jawab atau tidak? Biasanya nggak ada. Jadi para bapak, para ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sebagai sila manfaat rohani usiku nafsi taqullah, nasihat kepada diri saya sendiri, nasihat kepada keluarga saya, dan juga nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang merugikan kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan terus bisa menjaga hararatul iman, hangatnya iman. Amin. Menjaga hangatnya iman ini perlu dengan suhbatus sholihin, perlu berteman, bersahabat dengan orang-orang baik. Itu salah satu cara untuk bagaimana kita menjaga hararatul iman. Bid'ahnya bid'ah orang baik, lingkungannya lingkungan orang baik. Jadi salah satu cara menjaga agar supaya hararatul iman, agar supaya kita terus menjaga hangatnya iman adalah berteman dengan orang soleh, berkumpul dengan orang soleh. Lingkungan kita harus masuk kepada lingkungan yang soleh, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai menjaga amal ibadah kita, dan juga mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul idza syi'ta sahla. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa talabatana min ahli al-ilmi wal khair wa ahli al-tuqa wa ahli al-ibadah wa ahli al-Qur'an wa nafi'na fil mujtama' wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ash-sharri wash-shaqqa wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta